Selamat sore. Selamat sore. Iya sore, Bang. Iya, iya. Selamat Masih sore. persiapan ya? Iya. Sehat ya? Iya, Oke. masih persiapan masih. Iya. Ya, siap. Ya. Ya. Hah? Iya sore. Iya, iya, iya. Masih persiapan ya? Masih, masih persiapan. Oke. Persiapan masih. Ya. Ini ya, siap. Ini judulnya. Iya. Dampak ini. Iya, udah ini. Iya. Dampak sinus ini. Iya, iya. Masih persiapan ya? Masih. Oh, delay ya. Persiapan. Oke, persiapan masuk. Ya. Iya. Iya, iya. Kalau suruh ikut meeting semua tuh, bawah. Ini Bang. Ini dampak. Iya. Besoknya. Sekarang ini sekarang. Ini sekarang ayo buka. Udah pada masuk. Iya. Oh siap sudah. Cepat. Udah masuk tuh. Yang besok mana? Yang besok? Lihat besok aja. Oh, jadi bisa kita. Iya. Bisa. Pembicara. Sekarang sih ya. Bukan
Aku tak buka juga handphoneku. Belum mulai. Jangan dulu, jangan dulu. Tunggu. Ayo, coba ibu punya. Ibu buka HP juga bisa. Kenapa? Saya bantu. Enggak, aku bisa. Aku udah biasa webinar. Aku udah biasa webinar. Kalau biasanya itu fast ya? Fast kan? Bisa ini. Bisa enggak? Tinggal nanti nakal aja enggak? Tempatnya nanti. Coba ibu punya. Aku ngapain itu biar aja bisa biar aja bisa. Kalau biasanya itu fast. Bisa enggak? Kita punya kamera masih. Kita punya kamera ya, kita kamera. Mana tuh? Alhamdulillah. Aku sudah berusaha. Iya. Kok nggak bisa masuk? Nggak bisa masuk. Nggak bisa punya akunnya. Oh, belum diterima di sini. Ibu namanya Asep di sini. Rinjani. Hah? Rinjani. Bukan Rinjani. Bang Alvitus. Ya, Sudah. Sudah. Ibu belum. Orang biasanya aku kalau Apa? webinar di kantorku nggak seperti ini. Iya, tunggu dulu. Kan belum masuk paspor ibu punya di sini. Belum masuk. Ini kan? Enggak lah, nggak bisa ya. Itu udah. Passwordnya apa? Kantorku tinggal nyetel aja.
Bang Alpitus. Mas Heri, apa kabar? Baik. Gimana kabar, Bang? Ya, baik-baik juga. Oh, iya. Dia Pak ya di Salatiga ya saat ini Yo, ya? saya di Salatiga ini. Oke. Lanjut, sukses. Iya. Di sana masih ini ya, masih kuliah online ya? Kita masih kuliah online ini. Iya. Kita belum kena vaksin ini. Oh, tapi sekarang ini Pak, kena vaksin pun seperti Romo apa itu, Yohanes Abu itu yang di Bandung, Ya. dia meninggal sesudah mendapat vaksin 2 kali, sebulan sesudahnya, tanggal 10 itu dia meninggal. Jadi memang efikasinya kan 5,3% saja itu. Jadi dimungkinkan lebih dari 1/3 itu gagal. Oh, begitu? Iya. Oh, iya. Apalagi munculnya varian baru sekarang, itu semakin mengkhawatirkan. Bahkan di mancanegara kan, seperti di India kan, kasusnya ratusan ribu setiap hari bertambah. Kasus baru. Ya. Memang susah diprediksi nih. Hari-hari belakangan ini seperti itu di India. Jadi India itu sekarang menempati urutan kedua kalau tidak salah. Kasus penyebarannya begitu dahsyat ya. Ada hari-hari belakangan ini justru. Iya. Oke, kami tunggu informasi ya. Iya. Agak terlambat ya. Halo, cek. Mas Satria, selamat sore. Ya, selamat siang, sore Pak Alvitus. Ya, sedang diusahakan ya? Iya Pak, baru masuk Pak. Jaringannya kayaknya. Mungkin bisa di-mute dulu tuh Pak. Ya? Karena di-mute aja. Mute dulu. Suaranya kenapa ini? Jangan. Aduh. Ayo. Ada. Yang penting ada hadir. Kalau sini aja. Udah aku udah aku mood kok, mood. Yang penting ada hadir. Ya, jangan.
mobil. Oke, unmute dulu. Ini. Udah. Oh, mereka di unmute. Ya. Halo, apa kabar? Selamat malam semuanya. Selamat siang, Ibu. Selamat datang di Permen Jahe. Dari namanya aja permen tuh manis, jahe anget. Jadi kadang manis, kadang anget. Kita kembalikan kepada ini semuanya. Untuk kali ini Permen Jahe coba mengadakan dengan titel listrik terhadap masyarakat. Di sini nanti kita bisa berdiskusi semua. Jadi semua orang menjadi dosen, semua orang bisa menjadi mahasiswa, semua orang menjadi narasumber. Kayaknya Oke, Mas Jadi itu. Kan kecil, menengah ataupun usaha-usaha besar semua sayonara terhadap situasi dan keadaan. Baiklah, pengantar dari saya akan saya jelaskan bahwa di tengah pandemi ini masyarakat menerima langsung bantuan keringanan listrik dari APLN yang notabene di bawah Kementerian ESDM. Seperti yang kita ketahui bahwa sebuah desa akan maju itu indikatornya adalah ketika mereka menerima penerangan secara baik, karena bagaimanapun juga penerangan itu juga akan menggerakkan roda ekonomi pedesaan. Seperti yang kita ketahui bahwa
mayoritas masyarakat Indonesia hidup di tengah pedesaan. Di sini juga kita kedatangan tamu, beliau seorang dosen UKSW, temannya Mas Arif. Nah, untuk itu saya langsung persilahkan beliau untuk menceritakan ataupun memberikan sebuah testimoni ataupun mencoba untuk berdiskusi ataupun sharing bagaimana efektivitas bantuan langsung stimulan dari PLN tersebut. Nanti semua orang bisa menceritakan bagaimana pengalamannya ataupun experience yang dia hadapin ataupun yang dia rasakan manfaat langsung dari dana ataupun stimulan yang diberikan oleh PLN, terutama seperti yang kita ketahui bahwa bantuan tersebut langsung berupa potongan pembayaran ataupun diskon langsung dari token. Nah, saya persilahkan siapa dulu yang mau ngomong silakan, tapi nanti kita inikan dulu Bapak Don Romeo. Silakan Bang Don Romeo diceritakan bagaimana pengalaman mendapatkan subsidi langsung dari PLN. Silakan. Silakan Mas Don Romeo, silakan. Halo Mas Don Romeo, terkopi? Oke, nggak bisa. Mungkin langsung kita aja ke Mas Adi Partogi untuk sebuah kehormatan untuk Mas Adi Partogi. Oke, atau langsung aja ke Mas Donald. Silakan Mas Donald menceritakan sejauh mana manfaat langsung stimulus yang diberikan oleh PLN bagi masyarakat ataupun mahasiswa Mas Donald sendiri ataupun bagi orang-orang Mas Donald di sekitar Mas Donald. Silakan. Diwakili Partogi dulu. Sama, susah. Oke, Pak Mas Partogi silakan. Silakan. Oke, Pak Mas Partogi silakan. Silakan. Ini nggak tahu, aku nggak lain kayak tempatku yang bayar bagus. Semua Pak Ahmed aja semua. Ahmed nggak mau.
Terus di unmute aja semua deh biar aja. Ada yang mau. Halo, halo, bisa didengar suara saya? Ya, sangat jelas. Silakan lanjut. Oke, oke. Selamat malam buat rekan-rekan semua. Saya ingin menanggapi sedikit tentang masalah listrik di saat keadaan COVID-19 ya, untuk buat kita masyarakat kecil ya. Kalau kita lihat dari kenaikan listrik sendiri ya, kita tidak bisa melihat dari kenaikan aja kenaikan, tetapi yang paling kecilnya aja yang kita tanggapi itu pemadaman listrik secara tiba-tiba tanpa ada koordinasi kepada masyarakat atau pemberitahuan. Jadi mana listrik tiba-tiba mati ya kan. Jadi saat masyarakat sedang beraktivitas tiba-tiba mati listrik, kita sebagai masyarakat kecil tidak diberitahukan pemadaman tersebut. Itu kan bisa dikatakan nilai kerugian material buat kita sebagai masyarakat kecil atau pengusaha kecil, karena tiba-tiba pemadaman itu sangat terganggu untuk nilai perekonomian seperti itu. Nah, dampak kecilnya saja ya. Nah, kedua tentang masalah kenaikan yang tidak signifikan untuk beberapa kali ini, ya kan? Kenaikannya itu sangat bisa dikatakan yang bisa dikatakan kenaikan yang tidak secara tidak bisa dibilang perekonomian masyarakat di saat dampak COVID-19. Kenaikan itu Kak tidak menguntungkan masyarakat, gitu kan. Harusnya dalam keadaan COVID-19 ini janganlah dirusak perekonomian masyarakat atau pengusaha kecil. Seperti itu yang saya tanggapi. Seperti itu. Ya, sekian dari saya, dari pendapat saya. Semuanya. Terus gimana ini? Sekian dari saya. Sekian dari saya. Buka aja deh. Enggak ada. Rip, suaranya Kang betulin. Rip, Pin, suaranya Kang betulin. Aku tak ini dulu. Iya, ini juga aku lagi undang-undangin. Siap. Pakai headset saya pun nggak bisa.
Mungkin Mas Alvitus Minggu bisa menambahkan penjelasan itu tadi. Kita di sini sharing semuanya aja. Dari kita untuk kita. Jadi semua orang bebas untuk mengutarakan bagaimana perasaan pemanfaatan stimulus PLN terhadap masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Subsidi listrik itu terhadap masyarakat. Nah, ini sebenarnya artinya kebijakan pemerintah ini itu adalah bagian dari ekses dari faktor dampak daripada COVID-19 ini. Nah, tetapi yang paling penting menurut saya soal kebijakan pemerintah tentang subsidi listrik itu harus tepat pada sasaran. Nah, tepat sasaran yang saya maksudkan ini adalah harus memprioritaskan kepada masyarakat yang masuk dalam kategori ekonomi lemah. Itu harus ya harus fokus pada titik itu. Sebab kalau pemerintah itu tidak fokus itu memberi subsidi soal listrik itu kepada masyarakat, itu tidak efektif. Nah, memang paling ideal itu kalau pemerintah itu punya kebijakan seperti itu, memberi subsidi soal listrik itu kepada masyarakat itu lebih tepatnya harus diberikan kepada masyarakat yang masuk dalam kategori ekonomi lemah. Nah, itu satu. Yang kedua adalah memang kebijakan ini itu pasti dilatar belakangi negara atau pemerintah itu mengetahui bahwa betapa besar soal dampak COVID-19 ini. Dan tidak hanya dalam konteks itu. Ya, hampir semua sektor juga itu terasa sekali soal munculnya COVID-19 ini. Dan saya kira mudah-mudahan dengan kebijakan pemerintah soal subsidi listrik itu kepada masyarakat itu bisa membantu masyarakat, ya, terutama masyarakat yang lemah secara ekonomi itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, tetapi paling penting itu justru saya lihat itu ada celah juga untuk terjadi korupsi. Nah, terjadi korupsinya begini. Kalau pemerintah itu tidak diatur dengan baik atau tidak terorganisir dengan baik itu, dari atas sampai ke bawah, saya kira itu sangat berpotensi untuk memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan individu atau kelompok. Nah, lagi-lagi saya katakan, pada prinsipnya kebijakan seperti ini itu memang sangat membantu bagi masyarakat, ya, terutama masyarakat yang lemah secara ekonomi. Nah, jadi itu perlu juga harus dipikirkan oleh pemerintah itu soal kecurangan-kecurangan yang terjadi pada level implementasinya itu. Karena bagaimanapun itu, ya, pemerintah kan tidak mungkin memonitor itu sedetail mungkin itu untuk mengantisipasi hal seperti itu. Tetapi
sebab itu bantuan listrik karena situasi di sini hujan deras dan banyak petir, makanya silakan kalau mau ngomong di unmute sendiri aja. Ini agak kesulitan karena memang faktor cuaca. Di tempat kami menyelenggarakan webinar ini sedang hujan petir. Mohon maaf, silakan. Kita mengambil tema ini adalah stimulan PLN terhadap masyarakat penerima bantuan di tengah pandemi ini adalah mantul, sangat tepat sasaran. Karena seperti kita ketahui bahwa potongan itu langsung diberikan kepada pelanggan PLN, jadi tidak melalui kalau dengan seperti ini, misalkan sering mati listrik, misalkan itu juga bisa mempengaruhi kegiatan ekonomi mereka. Nah, ini juga harus dipikirkan oleh pemerintah gitu, supaya pihak PLN juga tidak seenaknya juga mereka mematikan mati listrik itu tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Nah, ini juga harus menjadi perhatian serius pemerintah, ya. Dan hemat saya itu sebenarnya ini adalah bagian dari kebijakan politik pemerintah gitu, agar masyarakat juga itu tidak menilai pemerintah itu tidak punya perhatian gitu, masyarakat itu terkait dengan COVID-19 ini. Saya kira ini juga salah satu bentuk perhatian pemerintah juga terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat itu terkait dampak daripada COVID-19 ini. Begitu. Jadi saya kira untuk sementara dari saya, mungkin teman-teman bisa menambah atau melengkapi atau menyempurnakan halo? Halo, Bu. Ya, halo Pak. Halo. Ya, iya. Ya, ya itu tadi Mas. Ya, itu tadi ya. Halo. Ya, halo. Ya, artinya pada prinsipnya tadi itu saya setuju kebijakan seperti ini. Ya, itu menandakan bahwa
negara atau pemerintah itu serius itu memikirkan persoalan bangsa, persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, terutama masyarakat yang masuk dalam kategori ya. Jadi saya kira oleh kelompok masyarakat yang lemah secara ekonomi itu. Nah, artinya dengan bantuan subsidi pengurangan listrik itu kepada masyarakat itu, saya kira menurut saya itu bisa mengurangi beban yang dirasakan oleh masyarakat kecil gitu, terutama masyarakat yang lemah secara ekonomi itu ya, terkait dengan bantuan pemerintah soal pengurangan listrik ini. Tetapi yang paling penting saya bilang tadi itu mesti harus tepat itu, nah, pemberian itu kena sasaran. Sebab kalau tidak kena sasaran itu, saya kira pemberian atau bantuan dari pemerintah itu terhadap Kamu ngaco ngomong. Ya? Ngomongnya kita itu mendukung itu tepat sasaran. Iya itu tadi. Jadi harus tepat pada sasaran itu saya bilang. Halo? Halo? Iya kita mendukung itu. Harus tepat pada sasaran itu soal bantuan itu. Halo? Ya Mas? Ya, halo. Ya. Ya, jadi kita harus dukung. Jadi pada prinsipnya kebijakan itu kita harus mendukung. Tapi dengan catatan kebijakan itu harus tepat pada sasaran. Sebab kalau tidak tepat pada sasaran, itu menurut saya itu tidak efektif juga kebijakan itu. Itu Mas. Itu yang paling penting itu. Boleh saya menanggapi tadi pernyataan dari... Ya, halo. Ya. Ya, halo, Pak. Ya. Halo. Ya. Cukup mendengar dengan baik ya, Pak ya? Begini, Pak. Ya. Tadi kita lihat gambaran besar atau bisa dibilang big description-nya gitu, Pak. Gambaran besar dari tema yang diangkat ini kan stimulus. Artinya memang ada intensi. Ini kan stimulus ini di masa COVID ini memang yang diperuntukkan tidak lain dan tidak bukan memang untuk kembali menggenjot, istilah katanya perekonomian itu agar lebih berjalan sebagaimana mestinya. Karena memang bisa dikatakan bahwa dampak daripada corona ini sebetulnya harus kita katakan bahwa telah betul-betul mengikis daripada sendi-sendi ekonomi kita, terutama memang tadi yang Bapak katakan low class ekonomi tadi gitu loh, ekonomi menengah ke bawah. Nah, sekarang jangan kebijakan atau policy maker yang di-create, Pak, yang diciptakan oleh pemerintah, yang dibuat oleh pemerintah ini, yang memang sebetulnya kalau kita bisa kembali gitu misalnya tujuannya bagus ini dimanfaatkan oleh oknum tertentu seperti yang sudah kita lihat sebelum-sebelumnya. Tadi saya mencermati dari pernyataan Bapak Alvitus misalnya, kita melihat bantuan sosial yang belum lama kita lihat ya Pak ya, yang memang ya mohon maaf kita tidak bicara tentang sisi politis, dimanfaatkan oleh oknum penyelenggara pemerintah dalam hal ini ya katakanlah ex kementerian tertentu yang akhirnya disalahgunakan dan akhirnya terjerembab sendiri gitu loh Pak. Ya kan artinya menyalahgunakan dari tadi yang dikatakan abuse of power. Nah, kekuasaan oleh tenaga pemerintah. Artinya sudah bagus intensi dari pemerintah ya kan. Bila mana memang implementasi nanti sampai pada nanti masyarakat bawah betul-betul bisa dirasakan impact atau dampaknya daripada kebijakan tersebut. Nah, di sinilah baru kita lihat bahwa memang hadirnya kebijakan tersebut, ya kan, ya betul-betul memang untuk menguatkan kembali gitu loh. Sila kata, ya kita jujur harus kita akui bahwa saat ini kita tengah berada di dalam keadaan yang memang tidak menentu gitu Pak, atau bisa dikatakan uncertainty condition gitu, kondisi-kondisi yang tidak pasti. Bagus memang kalau kita periksa niatnya itu gitu loh Pak. Ya tapi memang harus jujur kita akuin bagaimanapun juga kan yang namanya kebijakan itu kan harus kita periksa
bagaimana implementasinya ini. Kadang-kadang kan ya kita harus lihat banyak yang kontradiksi di dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Manakala kebijakan pemerintah itu ya tadi seperti Pak Alfitus katakan, ya adanya abuse of power tadi gitu. Apalagi sudah dijadikan sebagai cawe-cawe atau apalah istilahnya itu kan. Mereka-mereka yang memang akhirnya mengeruk daripada proyek-proyek anggaran yang bisa dikatakan ini adalah hal yang sangat fundamental. Apalagi kalau bicara kebutuhan listrik, adalah kebutuhan yang sangat mendasar, kebutuhan yang sangat fundamentalistik yang memang harus dirasakan oleh masyarakat, baik kelas menengah ke bawah, ya kan, sampai bahkan menengah ke atas, seperti itu. Jadi kalau pendapat saya bilang, janganlah suatu kebijakan pemerintah yang saat ini tengah dicanangkan, ya kan itu hanya sekedar hanya ya katakanlah kebijakan-kebijakan yang bisa dibilang hanya jargon aja atau hanya sekedar kebijakan yang memang masih memberikan sebagai ekspektasi masyarakat masih bisa eksis gitu loh. Tapi betul-betul lah kebijakan ini lahir daripada hati nurani yang luhur gitu kan, bagaimana memang listrik itu sebagai kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat, ya kan, dan betul-betul yang kita lihat nanti di ujung daripada kebijakan tersebut, ya kan, betul-betul dirasakan dan tidak, ya kita tidak mengharapkan lah ya, seperti yang sudah, ya kan, kasus-kasus yang terjadi itu ya akhirnya menyeret daripada petinggi-petinggi pemerintah tersebut. Apalagi eksekutif tersebut juga, apalagi kita dalam keadaan yang bisa dikatakan sangat rapuh. Harus jujur kita katakan itu. Pahit kita untuk mengatakan keadaan, tapi jujur itu memang harus kita katakan gitu. Bicara kita banyaklah data-data yang sudah dilakukan oleh para researcher yang saya rasa cukup kredibel untuk mengatakan bahwa saat ini memang ekonomi kita sangat rapuh dan rentan gitu. Terlebih lagi dimanfaatkan oleh oknum-oknum penyelenggara negara untuk mengeruk, ya kan, benefit untuk kepentingan kelompok dan kepentingan kelompok mereka gitu. Nah, ini kan naif sekali seperti itu. Kurang lebih seperti itu tanggapan dari saya. Baik, terima kasih kepada Pak Satria yang sudah memberikan gagasan atau pengalaman yang berkaitan dengan program listrik ini ya. Mungkin ada lagi yang memberikan pendapat atau argumen soal pengembangan penyaluran energi listrik ini. Apakah ada lagi yang ingin berbicara atau memberikan pendapat atau menyaringkan pengalamannya, bisa di-share atau bisa dibagikan? Silakan semuanya, karena kita yakin bahwa semua di sini adalah termasuk salah satu dari pelanggan ataupun pengguna listrik yang difasilitasi oleh PLN. Silakan ya, halo. Ya. Halo. Saya boleh share screen ya? Ya, halo. Halo, saya boleh share screen? Boleh silakan. Ya. Jangan lupa sebutkan namanya karena kita belum saling kenal. Ya. Karena ada saya tolong diizinkan itu share screen, sampai sekarang belum boleh. Tolong hostnya kasih saya kesempatan untuk share screen. Silakan kepada yang mau memberikan. Tolong sebut namanya supaya kita bisa. Ya, maksud saya mau share screen, tolong dulu di ini. Saya diizinkan share screen. Dihidupkan kameranya dulu. Ya. Hidupkan kameranya dulu. Saya Hendri Kusialoho dari Universitas Katolik Santo Thomas, Medan ya. Oke, silakan Ya. Mas Rikus. Ya. Saya mau share screen dulu. Soal stimulus PLN.
Tolong diizinkan saya share screen. Ya langsung aja. Ya, ini saya belum diizinkan host saya untuk share screen. Ya, silakan. Belum bisa. Sebentar. Ini sudah kita unmute. Mas Hendrikus, silahkan. Dilanjutin aja Pak. Silakan Ya. lanjut terus saja. Nanti sambil Ya. kita ada persoalan teknis di mana cuaca Oke. sangat tidak mendukung hari ini. Jadi saya langsung cerita saja ya. Ya, sure, silakan. Ya. Jadi ini saya melihatnya bukan dari segi PLN-nya saja ya. Ya. Terutama saya justru menyoroti peranan sektor lain ya di luar PLN. Jadi ini saya kaitkan dengan penelitian disertasi saya. Jadi tahun 1994 di masa Orde Baru, waktu itu ada berbagai program yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberdayakan UMKM, ya. Jadi antara lain programnya mulai dari Impres Desa Tertinggal, yaitu dilakukan tahun 1994. Itu programnya itu diinisiasi oleh Bappenas dan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri yang waktu itu bernama Departemen Dalam Negeri. Lalu kemudian pada saat yang hampir bersamaan ada program T4K di Kementerian Pertanian. T4K itu singkatan dari program peningkatan pendapatan petani dan nelayan kecil. Nah, sementara itu ada juga berbagai program-program lain yang diintroduksi oleh Bank Indonesia. Dan karena Bank Indonesia sesudah melalui perubahan Undang-Undang BI tidak boleh lagi terjun ke sektor real, makanya itu kemudian dialihkan ke perbankan. Lalu di luar itu, kalau kita masih ingat, waktu itu ada KUT. Jadi semua program ini berjalan sendiri-sendiri pada waktu itu. Jadi yang mau saya soroti sekarang, kenapa saya melihat peranan sektor lain di luar PLN? Karena dampak stimulus listrik yang diberikan oleh PLN ini sampai bulan Juni nanti, itu bisa tidak berdampak apa-apa jika kita tidak melihat atau tidak menyoroti peranan sektor di luar PLN. Jadi kalau kita lihat misalnya seperti sekarang ada KUR itu kan bunganya sekitar 6%. Untuk sektor perikanan misalnya, itu bisa diberikan sebanyak 500 juta dengan model kolektif 10 orang. Dulu model kolektif ini pun sebenarnya ini banyak diinisiasi oleh LSM. Tapi LSM itu juga diinspirasi oleh apa yang dilakukan oleh pemenang Nobel, Profesor Muhammad Yunus dari Bangladesh. Hanya kekolektifan dalam modelnya Yunus itu, berupa Grameen Bank itu kolektif diberikan kepada 5 orang saja. Dan 5 orang itu hanya perempuan. Tapi pengalaman di Bangladesh, pengalaman Grameen Bank di Bangladesh itu, Grameen Bank itu kan artinya bank desa. Bank yang beroperasi di desa. Dalam soal ini, kalau di kita, itu BPR dan BRI sendiri. Tapi BRI dalam bentuk BRI unit. Nah, kalau di sektor perikanan, pengalaman sekarang, sesudah COVID ini, serapannya kurang menggembirakan. Mungkin karena sosialisasinya atau literasinya rendah. Artinya
sektor perikanan itu kan petani dan nelayan kita itu memang kurang akrab dengan internet, kurang akrab dengan dunia digital. Itu sebabnya mereka tidak tahu kalau ada bantuan untuk sektor perikanan. Ya. Jadi karena itu memang perlu koordinasi dan sosialisasi dari Bank BUMN dan dari sektor keuangan non-bank. Lalu kita juga perlu melibatkan swasta. Swasta itu bisa bank dan non-bank. Kita juga jangan lupa kita bisa melibatkan perguruan tinggi, Badan Litbang. Badan Litbang ini pengalaman saya dengan Badan Litbang Pertanian misalnya, itu Badan Litbang Pertanian itu salah satu puslitnya itu ada di Bogor. Puslitnya itu inspirasi oleh Grameen Bank itu mengembangkan sektor UMKM di Kabupaten Bogor. Itu sebabnya saya sebutkan peranan Balitbank ini perlu kita daya gunakan. Lalu peranan LSM, termasuk LSM yang bergerak di sektor keuangan mikro, seperti Bina Swadaya, Bina Desa, Dian Desa, dan lain-lain itu. Lalu kita juga perlu melibatkan Pemprov, Pemkab, Pemko, BRI, dan lain-lain itu. Jadi maksud saya, model keroyokan ini untuk menghilangkan pengalaman buruk kita di masa lalu. Di masa lalu kan tadi saya sudah sebutkan, ada IDT, ada KUT, ada PMK dari pertanian, dan ada yang lain-lain, termasuk dari BKKBN, dari Kementerian Sosial, ada itu berbagai program untuk pemberdayaan UMKM. Nah, yang menariknya, ada sejumlah orang atau sejumlah kelompok yang mendapatkan dana dari sana sini. Itu karena ketiadaan koordinasi. Jadi dengan koordinasi yang bisa kita perbaiki, koordinasi di bawah kementerian, katakanlah Kemenko Perekonomian, itu akan bisa kita hindari. Jadi supaya sektor UMKM itu tidak mendapat dari sana sini, sementara ada UMKM yang lain bahkan tidak mendapatkan apa-apa. Karena itu kita juga perlu melihat momen Lebaran ini untuk memberdayakan UMKM. Jadi artinya stimulus listrik ini sampai bulan 6 ini, kan di bulan 5 misalnya, bahkan mulai bulan sekarang, itu kan akan ada misalnya menjelang buka puasa, sektor UMKM itu sudah mulai menjajakan makanannya atau produk-produk mereka di berbagai tempat. Jadi, tapi dalam soal ini saya ingin mengatakan kerjasama itu juga perlu kita lakukan dengan perusahaan swasta. Dalam soal ini katakanlah seperti katakanlah Indomaret, ya kan? Minimarket lah. Indomaret, bisa Alfamart, Alfamidi, dan lain-lain. Jadi dengan bekerja sama dengan mereka ikut memperdayakan UMKM ini sekaligus memperkenalkan produk UMKM. Lalu yang lain yang saya soroti kan Pak Jokowi ini sebenarnya kan mengedepankan apa yang disebut oleh Bung Karno itu dengan Trisakti. Tapi Trisakti itu kan berujung pada satu kata, kegotong royongan. Jadi menurut saya memang perlu keroyokan berupa kegotong royongan ini dari sejumlah perusahaan. Kalau dulu perusahaan itu kita bebani dengan CSR, Corporate Social Responsibility, itu tanggung jawab sosial perusahaan, sekarang pun harus kita bebani. Tapi sambil lalu perusahaan itu juga menarik keuntungan. Jadi kalau perusahaan itu misalnya memasok minyak goreng kepada supermarket atau minimarket dengan harga khusus, katakanlah dengan harga pabrik, pada UMKM pun
mereka berikan seperti itu, terutama UMKM di sekitar perusahaan. Jadi seperti perusahaan minyak goreng Sania misalnya, yang memproduksi Sania itu kan milik PT Wilmar, Martua Sitorus. Jadi mereka bisa kita minta untuk membina sekaligus memberi bantuan kredit. Jadi bantuan kredit itu makanya saya katakan tidak hanya berasal dari bank dan lembaga keuangan non-bank, tapi juga berasal dari perusahaan. Apalagi mengingat sekarang minyak goreng atau produk di hulunya berupa minyak sawit itu kan sekarang sedang menarik keuntungan yang lumayan besar. Dan itu mereka semakin besar keuntungannya karena peranan pemerintah yang membujuk misalnya mitra kita di Uni Eropa untuk tidak lagi menghalangi kita mengekspor minyak goreng atau produk-produk turunan yang lain dari sawit. Jadi karena bantuan seperti itu mereka menarik keuntungan. Memang pemerintah juga menarik keuntungan dari pajak, termasuk pajak ekspor, tapi kita bebani juga mereka berupa CSR sekarang dalam bentuk lain. Seperti tadi, jadi kalau perusahaan UMKM martabak misalnya, atau UMKM pecel lele, kan mereka banyak menggunakan minyak goreng dari perusahaan-perusahaan tertentu. Nah itu mereka dibina sekaligus mendapatkan bantuan berupa harga minyak goreng, harga pabrik, begitu juga harga mentega, harga pabrik. Jadi mereka punya binaan-binaan, tapi sekaligus bisa memasarkan minyak goreng mereka, memasarkan produk mereka, tapi sekaligus mengembangkan binaan mereka. Karena binaan mereka misalnya kalau perusahaan Sania yang mereka gunakan tentu saja minyak goreng Sania. Perusahaan Bimoli yang mereka gunakan minyak goreng Bimoli. Jadi kalau kita ingat seperti bantuan sosial sekarang, yang beruntung itu kan yang menarik keuntungan besar itu kan perusahaan besar karena mereka memasok seperti katakanlah misalnya ikan sarden, memasok mie. Jadi yang beruntung itu katakanlah misalnya perusahaan Indomie atau perusahaan Supermie atau yang lain-lain. Tapi UMKM tidak menarik keuntungan. Jadi padahal perusahaan seperti Indofood itu bisa kita bebankan karena mereka sudah menarik keuntungan dari bansos-bansos tempoh hari, kita bebankan mereka membina UMKM yang menjadi binaan mereka. Sekaligus fungsi mereka di situ bisa berjalan dalam dua hal. Yang pertama, perusahaan itu kan kemudian bisa mengawasi langsung, bisa menilai langsung. Jadi monefnya, monitoring dan evaluasinya bisa berjalan dengan baik, dan itu memang dilakukan oleh perusahaan. Jadi perusahaan sekaligus pemantau, sekaligus penilai. Dan itu pemberian kredit atau bantuan dari mereka tentu saja berdasarkan penilaian kinerja UMKM yang mereka bina. Jadi keroyokan mungkin bisa dipersingkat ini karena juga ada beberapa kawan yang telah datang, nanti kita tahan dulu Mas Hendrikus, tahan dulu, nanti kita akan kembalikan lagi tadi efektivitas PLN yang tadi coba mengangkat dengan isu-isu yang ada persoalan UMKM. Dan dulu kita juga kedatangan seorang dokter, Mas Wibawa, silakan. Mas Wibawa termonitor. Silakan Mas Wibawa, bagaimana yang dirasakan terkait dengan stimulus PLN yang tepat sasaran kepada masyarakat bawah.
Wibawanto, apakah termonitor? Ya inilah hambatan teknologi di Indonesia itu, kalau untuk mau webinar itu tidak semudah ketika kita face to face. Karena sangat bergantung kepada teknologi, sangat bergantung kepada internet. Sementara apabila suasana seperti di kami berada saat ini, hujan deras dengan petir, agak sedikit kesulitan. Silakan. Mungkin ada pengalaman lain lagi yang bisa di-share. Bagaimana pengalaman mendapatkan stimulus PLN selama COVID-19 ini? Ini suasana sangat double. Selain faktor cuaca alam di mana hambatan, juga beberapa saudara kita yang muslim sedang menuju masjid barangkali untuk mengadakan sholat tarawih. Bagaimana? Apakah mungkin kita break dulu 10 menit atau 20 menit menunggu beliau-beliau ini pulang dari masjid? Nanti di sini kita lanjut lagi supaya lebih komplit, lebih mengena, dan lebih memberikan kasanah pemikiran yang luas dari sekarang. Silakan. Yang jelas bahwa stimulus yang diberikan PLN itu dari beberapa yang kita interview, terutama masyarakat menganggap bahwa itu mantul, mantap betul, karena di tengah situasi pandemi seperti ini, potongan listrik di mana menjadi basic dari masyarakat kita itu sangat berguna dan sangat dimanfaatkan oleh mereka guna menutupi kebutuhan yang lain. Seperti kita ketahui bahwa listrik itu juga merupakan patokan energi juga kepada masyarakat, itu justru tidak hanya sekedar penerangan, tapi menjadikan mereka lebih produktif. Ya, kalau produktif otomatis perlahan tapi pasti taraf hidup masyarakat itu juga akan meningkat. Karena dalam situasi pandemi seperti ini, kebutuhan masyarakat terhadap listrik itu double. Anak-anak mengadakan sekolah secara online atau webinar itu memerlukan energi listrik untuk mensupport peralatan mereka dalam ada pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh para guru ataupun para sekolah. Ini sepertinya kita lihat beberapa orang masih ada tapi tidak ada suara, mungkin sedang sholat. Kalau begitu kita break dulu, bagaimana nanti sambil memikirkan kita akan kembali lagi dengan isu-isu yang lain. Halo. Yang Bingar-bingar ya? Halo, ada yang mau menambahkan sebelum saya tutup? Saya ingin bertanya kepada moderator dan rekan-rekan di Zoom ini ya. Pertama, yang saya ingin tanyakan berapa banyak masyarakat kecil atau usaha kecil yang menerima subsidi dari pemerintah terkait permasalahan COVID-19 ini ya, gitu kan? Apakah masyarakat kecil dan usaha mikro kecil merasakan subsidi dari pemerintah atau dari PLN ya?
tentang subsidi tersebut. Itu yang saya ingin tanyakan kepada moderator dan rekan-rekan tersebut. Rekan-rekan semua yang ada di sini. Saya mohon untuk menjelaskan apakah masyarakat tersebut merasakan dan menerima bantuan subsidi tersebut. Itu saja yang saya tanyakan. Sebagai lalu lintas, saya berusaha untuk menjawab pertanyaan Pak Andi. Berargumentasi dengan sehat ataupun yang lainnya. Minggu depan kita juga akan memberikan beberapa yang berhubungan dengan lagi sabar pertanyaannya, karena sekali lagi saya kapasitasnya di sini adalah menjaga lalu lintas diskusi kita ini bisa berjalan dengan baik. Atau mungkin tadi saya sudah menyinggung Mas Wibawanto, nanti pertanyaannya Mas Andi Kartini akan dijawab oleh narasumber, bukan dijawab oleh moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Ada yang lain mungkin dari yang belum tadi untuk berbicara, silakan berbicara, silakan ide-ide ataupun dalam stimulus PLN terhadap listrik kepada masyarakat di saat pandemi. Silakan. Baiklah. Kita berikan kepada Pak Aktifus Minggu 5 menit saja Pak, karena kita terus. Itu 5 menit saja ternyata kondisi cuaca yang ada di luar. Silakan Pak Aktifus. Baik Ibu, kebijakan stimulus ini itu paling tidak targetnya itu bisa memberdayakan ekonomi kecil, yaitu melalui akses ekonomi mereka. Artinya, ya paling tidak misalkan begini, asumsinya, setiap bulan itu si A itu ya bisa bayar 200 atau 300 gitu ya, tagihan listrik. Ya mungkin dengan kebijakan seperti ini itu kan bisa mengurangi separuh misalkan. Nah, yang biasanya bayar 300 itu lalu tiba-tiba ada pengurangan 150.000. Nah, 150.000 itulah yang mungkin bisa digunakan untuk mengalokasikan, ya barangkali bisa mengembangkan sebuah usaha itu ya dalam rumah tangganya itu. Ya, hanya yang problemnya itu menurut saya itu, nah bagaimana bisa mencapai target seperti itu kalau tidak ditunjangi kontrol oleh oleh kelompok-kelompok lain misalkan LSM itu. Nah hemat saya sebenarnya bagaimana supaya kebijakan stimulus ini itu bisa berjalan efektif itu tentu harus ada lembaga-lembaga tertentu misalkan kerjasama dengan LSM itu bisa mengontrol gitu supaya kebijakan stimulus ini itu bisa bisa mencapai apa yang diharapkan oleh pemerintah misalkan. Karena bagaimanapun itu kan sasaran tadi itu adalah bagaimana usaha kecil itu yang dijalankan oleh masyarakat itu terutama
masyarakat yang masih dalam kategori ekonomi lemah itu bisa berjalan. Uang stimulus tadi itu, uang stimulus listrik tadi itu bisa digunakan sebagaimana mestinya. Karena apa? Karena kita belajar dari pengalaman itu, ya, soal bantuan sosial ini, itu kebanyakan mereka menggunakan uang bantuan sosial itu hanya digunakan untuk konsumsi setiap hari itu dalam rumah tangga mereka. Padahal targetnya bansos itu, ya, salah satu targetnya itu yang diharapkan oleh pemerintah itu adalah sejauh mana bantuan sosial yang diberikan oleh negara atau oleh pemerintah itu bisa digunakan untuk memberdayakan ekonomi mereka dalam keluarga itu. Tapi yang terjadi itu sejauh pengamatan saya itu bantuan sosial itu hanya digunakan untuk kepentingan sehari-hari mereka. Ya. Yang jelas kan uang itu harus dipakai. Nah, misalkan mereka dapat 1 juta misalkan itu dalam tempo 2 bulan misalkan. Kalau uang 1 juta lebih itu digunakan untuk kepentingan atau kebutuhan mereka setiap hari, bukan digunakan untuk mengembangkan usaha. Nah, ini juga saya kira itu saya khawatir gitu, ya, kebijakan stimulus yang diberikan oleh negara terhadap listrik ini itu tidak efektif itu. Ya, tidak efektif itu. Karena apa? Karena memang tidak ada lembaga yang mengontrol tentang hal itu. Ya seharusnya kalau memang negara itu dia punya kerinduan gitu atau punya perhatian gitu terkait dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat itu sebagai akibat dampak negatif soal COVID-19 itu harus itu ada lembaga-lembaga khusus itu, lembaga untuk mengontrol, ya, pada level pelaksanaannya itu atau tingkat implementasinya daripada stimulus ini. Sebab kalau tidak dibuat seperti itu menurut saya itu ya sia-sia gitu dan tidak bisa mengetahui dampak secara signifikan itu soal stimulus atau kebijakan stimulus yang diberikan oleh negara atau oleh pemerintah itu terhadap kepentingan listrik tadi itu. Jadi saya kira menurut saya Bu, itu yang paling penting menurut saya itu bukan hanya sekedar bagaimana negara itu memberi perhatian gitu terhadap masyarakat itu, terutama masyarakat yang sangat merasakan sekali gitu soal dampak dari COVID-19 ini. Begitu. Jadi saya pada prinsipnya setuju soal kebijakan stimulus ini, tetapi kalau bisa itu negara itu mengontrol tentang hal itu secara berkesinambungan, secara intens itu, ya paling tidak negara itu bagaimana dia membangun hubungan kerjasama dengan LSM itu supaya LSM itulah nanti yang bisa memberi kontrol itu kepada masyarakat-masyarakat yang berhak menerima tentang hal itu. Sebab kalau tidak, ya bagaimana negara tahu gitu pemberian itu ada pengaruh apa enggak gitu terhadap pemberdayaan ekonomi mereka itu dalam keluarga itu. Itu yang paling penting menurut saya itu. Ya tidak hanya sekedar pemerintah itu atau negara itu melahirkan kebijakan, gitu. Tetapi bagaimana kebijakan itu bisa dijalankan secara efektif, secara optimal. Kalau tidak ditunjangi dengan kebijakan-kebijakan lain itu tadi, saya kira itu sudah bagian dari ranah itu sebenarnya kebijakan-kebijakan itu yang saya bilang tadi itu bagaimana negara atau pemerintah itu membangun kerjasama dengan instansi-instansi yang terkait yang memang punya kepedulian dengan hal itu. Okay. Kalau itu tidak dibuat, Ibu, menurut saya itu kebijakan itu sia-sia. Terima kasih, Bu. Mas Alfikus sudah cukup? Mas Alfikus, ini sekedar informasi bahwa dalam penyaluran listrik stimulus ini, PLN dalam hal ini ESDM mengacu kepada data DKPS. Ya. Itu sebuah data yang dimiliki oleh data terpadu kesejahteraan sosial dari Kementerian Sosial. Data itu otomatis diadopt oleh PLN langsung seperti yang saya katakan bahwa tarif itu langsung diberikan kepada pelanggan. Saya setuju mungkin ada fungsi kontrol dari LSM mungkin lebih melihat nanti apakah itu betul-betul
bahwa listrik itu sangat mendorong masyarakat, stimulus listrik ini harus bisa mendorong karena bagaimanapun juga para pelaku usaha itu produksi mereka menggunakan energi listrik. Yang kita ketahui bahwa listrik saat ini adalah bagian dari jaringan sosial energi, di mana energi sangat terkait dengan indikator akses bagaimana masyarakat kita menghasilkan energi itu secara murah, secara efisien, dan saya kira harapan saya listrik adalah sebagian dari kebutuhan sosial tadi. Akhiri perjumpaan kita dalam webinar stimulus listrik oleh PLN terhadap masyarakat rentan, masyarakat miskin dengan COVID-19 saat ini berjalan dengan efektif dan efisien. Terima kasih atas partisipasinya. Kita jumpa lagi minggu depan. Nanti minggu depan kita akan hadirkan para narasumber supaya pemahaman kita ataupun pemahaman kita terhadap isu-isu tentang energi, sumber daya mineral itu menambah dan bertambah, ibaratnya seperti rainbow, penuh warna, tetapi kita tetap satu tujuan. Barangkali itu saja ini saya Rinjani selaku moderator. Apabila ada kalimat yang sekiranya menyinggung di bulan Ramadan ini, dengan tangan terbuka saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, dan untuk saudara-saudara semua yang Muslim saya ucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan, dan untuk saudara-saudara kita yang non-Muslim saya ucapkan selamat malam, selamat menikmati rehat, selamat berdiskusi kembali, dan sampai jumpa. Sekali lagi saya Rinjani dari Percetakan Negara mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan terima kasih atas partisipasinya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bersama kita memajukan rakyat Indonesia, bangsa Indonesia. Jangan sampai kita nanti kita tetap menginginkan bahwa Indonesia tetap eksis di internasional dan kita selalu bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Akhirul kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa. Tidak begitu jelas ya suaranya ya dari tadi. Ya Ibu ya. Pak Alfitus. Bergema. Mana yang benar, Pak? Pak Alfitus, sampai ketemu lagi ya. Ya siapa? Iya, dari tadi tidak begitu jelas ya suaranya. Ya maklum, ya jaringan mungkin sedikit terganggu Pak. Ketika saya tadi berbicara, kedengaran jelas nggak Pak? Ya Pak. Ketika saya tadi berbicara, kedengaran jelas nggak? Dengar, waktu Bapak bicara tadi dengar. Oh, sampai selesai? Ya, iya dengar. Alfitus pun kalau ketika berbicara, kedengaran bagus ya. Tapi dari yang moderator malah tidak. Bapak juga tadi kedengaran kok gitu. Nah, jelas kok suaranya. Iya ya, sekarang ya. Iya, ya, jelas suara Bapak tadi waktu Bapak bicara. Ya, Ibu moderator yang malah tidak begitu kedengaran ya. Iya, itu Ibu tadi moderator itu. Nah, ya, mudah-mudahan minggu depan lebih bagus lagi. Siap. Oke, Pak, ya. Makasih. Ya. Oke, Pak Alfitus. Ya, Pak. Oke, saya bilang. Ya, Pak. Kesehariannya di ini ya, di UKSW ya, Alfitus? Tidak, saya di kantornya Pak Arif ini. Oh, di kantornya Pak Arif? Iya, betul. Oh, begitu. Nah, sekaligus saya dosen juga, dosen di UKI. Oh, di UKI? Iya, Pak, dosen politik. Oh iya, di situ ada disebut kebijakan politik.
Ekonomi politik ya. Ya, hubungan internasional itu. Iya. Iya. Oh. Iya, Baik ya. Pak, tadi bagus narasinya. Akhirnya cukup dengarlah. Makanya suaranya Iya, jelas. saya ingin menjadikan pembelajaran apa itu krisis 98 dan 97 dan 98 itu. Jadi supaya ego sektoral kita hilangkan. Akhirnya kan petani bisa UMKM maksud saya bisa mendapatkan banyak, tapi ada yang tidak mendapatkan sama sekali. Karena dia bisa mengakses ke sana sini kan. Jadi ikut membantu Pak Arif di PEN ya. Ya, Pak Alfitus. Belum dimatiin sininya. Enggak, udah mati ini. Halo? Ya, ikut membantu Pak Arif di PEN ya. Iya Pak. Ikut membantu Pak Arif maksud saya di PEN. Iya Pak, benar. Ya. Bapak di mana posisi? Saya di Cibinong, Pak. Oh, iya. Tapi sebenarnya saya dosen di Unika, tapi sejak Maret lalu karena COVID kita bekerja dari